Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan PNS. Kali ini saya akan mengupdate tentang pengubahan jabatan fungsional yang akan mulai diberlakukan untuk seluruh Pemda sejak 1 Juli ini. Ini terkait dengan reformasi birokrasi dan apakah ada pengaruhnya terhadap guru serta apa kelebihan jabatan fungsional. Dan nanti penghargaan di jabatan fungsional akan diuraikan lebih lanjut. Terkait dengan ini memang baru-baru ini Kemenpan sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang manajemen pegawai negeri sipil terkait penyesuaian jabatan fungsional, dan terkait hal ini baru-baru ini Kemendagri kembali menginstruksikan kepada seluruh Pemda agar penyesuaian jabatan ini segera dilaksanakan. Di dalam hal ini disebutkan setelah sempat tertunda dari target Kemenpan RB, akhirnya Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan penyederhanaan birokrasi berupa pengalihan jabatan administrator, yakni dalam hal ini adalah eselon 3 dan eselon 4 ke dalam jabatan fungsional. Jadi kalau kita lihat eselon 1 dan eselon 2 tetap sebagai jabatan struktural, yang diubah adalah jabatan eselon 3 dan 4. Terkait dengan kelebihan dari jabatan fungsional ini, memang pemerintah juga menyampaikan perlu mereview kembali analisis beban kerja. Idealnya pengisian jabatan harus diawali dengan adanya analisis beban kerja yang nantinya akan menentukan berapa kebutuhan pejabat fungsional di suatu unit kerja atau instansi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi yang lebih bersifat quick wins ini memungkinkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan keterisian suatu jabatan fungsional. Selain itu, menjadi dasarnya serbuan pejabat fungsional hasil penyederhanaan dapat mengisi posisi-posisi jenjang jabatan yang lebih tinggi daripada ASN yang lebih dulu berkarir sebagai pejabat fungsional. Hal ini akan menimbulkan sebuah persaingan tidak sehat di dalam organisasi birokrasi itu sendiri. Konsekuensinya, seringkali birokrat yang memiliki posisi lebih atas hanya melaksanakan pembagian habis tugas dan pekerjaan kepada birokrat di bawahnya. Hal ini tidak dapat dilakukan pada birokrasi yang berdasarkan jabatan fungsional. Setiap jenjang jabatan fungsional telah memiliki uraian tugas dan perannya masing-masing. Nah, inilah salah satu kelebihan dari jabatan fungsional. Sama halnya seperti guru, maka jabatan fungsional itu seluruhnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Guru juga begitu. Masing-masing jabatan fungsional akan menuntaskan tugas yang sudah ditandatangani di SKP sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk reformasi birokrasi ke depan sekaligus juga untuk adanya pemberian gaji berdasarkan hasil kinerja, Kemenpan sudah mengeluarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil, yang mana dalam hal ini dasarnya adalah salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memuat tentunya gaji dan penghasilan pegawai negeri sipil dibayarkan berdasarkan tunjangan kinerja, dan itu nanti kita bahas di belakang, ada penghargaan yang diberikan. Kemudian di bagian penutup dari Permenpan ini disebutkan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi 1 Juli 2021 nanti seluruh jabatan struktural di eselon 3 dan 4 yang ada di Pemda itu sudah harus dialihkan ke jabatan fungsional. Sama halnya seperti guru, barangkali kita itu dialihkan jabatan fungsional dengan format baru itu di tahun 2013, sehingga pada saat itu ada passing penyesuaian jabatan. Lalu kalau kita perhatikan kelebihan dari jabatan fungsional ini bagi struktural, memang adalah salah satunya masa kerja bertambah, kemudian proses naik pangkat juga akan lebih cepat karena dimungkinkan untuk menyusun kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional itu bisa di bawah 4 tahun. Lalu terkait dengan sasaran kinerja untuk jabatan fungsional baru ini, memang Kemenpan mengeluarkan teknisnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah salah satu rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pembinaan unit kerja mandiri. Kalau kita lihat lebih jauh, ini persis sama dengan SKP yang diberlakukan untuk jabatan fungsional guru. Jadi memang seluruhnya akan diarahkan nanti seperti guru memegang tugas, fungsi, dan pokok masing-masing. Kemudian ini jabatan untuk administrasi, formatnya sama seperti yang berlaku pada guru, ada nama, NIP, pangkat, golongan, ada rencana kinerja. Lalu kemudian ini untuk jabatan fungsional untuk yang baru, dan kalau kita perhatikan hasil capaian kinerja itu nanti akan dituangkan dalam SKP sama seperti guru. Ini unsur yang dinilai sasaran kinerja pegawai bagi atas 2 nilai prestasi akademik, kemudian perilaku kerja. Dan untuk guru sendiri menentukan prestasi akademik dilihat dari level kompetensi masing-masing kemampuan. Jadi di sini ada 4 kemampuan: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Hal yang sama juga akan diberlakukan nanti untuk tenaga fungsional ini. Dan ada pun manfaat yang dapat kita peroleh dari
penyesuaian ini ya adalah salah satu dasarnya tadi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, yang mana di lampiran Menpan nomor 8 tadi sebutkan bagian B-nya penghargaan. Satu, penghargaan yang dapat diberikan atas hasil penilaian kinerja adalah prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi serta prioritas untuk pengembangan kompetensi ya. Lalu yang kedua, selain dua jenis penghargaan di atas, pejabat pembina kepegawaian dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, pemberian penghargaan atas hasil penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir yang menjadi penting ini adalah yang keempat, dokumen penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, karena memang ke depan jika pemerintah sudah menetapkan sistem penggajian baru berdasarkan single salary, maka komponen gaji dari pegawai negeri itu sendiri hanya terdiri atas 3, yakni gaji pokok, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kinerja yang dibayarkan berdasarkan persentase sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian tinjauan kita tentang pengalihan jabatan fungsional yang akan diberlakukan di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.